Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang pengertian SWOT dan analisis SWOT pada RPS sekolah dasar. SWOT itu adalah singkatan dari Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats, di mana strength itu adalah kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, dan threats itu adalah ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama dalam organisasi yang biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Strength dan weakness berasal dari internal organisasi tersebut. Hal-hal yang dapat dikontrol termasuk properti intelektual dan lokasi organisasi. Kemudian, opportunities dan threats adalah eksternal yang mempengaruhi organisasi atau hal-hal yang terjadi di luar organisasi tersebut. Kemudian, analisis SWOT yang kita lakukan yaitu rencana pengembangan sekolah pada SDN 2 Purwokerto, di mana strength atau kekuatannya itu perlu diketahui bahwa SDN 2 Purwokerto ini berdiri sudah sejak lama, yaitu pada tahun 1985. SDN 2 Purwokerto berada di pertengahan kota yang dekat dengan universitas ternama yang ada di sana dan memiliki letak yang strategis karena dekat dengan pemukiman masyarakat dan dijadikan sebagai salah satu sekolah terfavorit di sana karena memiliki berbagai prestasi yang telah dicetaknya selama beberapa tahun belakangan ini. Selain itu, kekuatan dari perencanaan yang telah dibuat adalah perbandingan kondisi awal sekolah ini dengan target yang telah ditetapkan itu tidak jauh berbeda. Jadi, pencapaian target dari setiap perencanaan yang dibuat itu bisa dengan mudah untuk dicapai karena kondisi sekolah ini memang masih bagus dan guru serta fasilitasnya juga terbilang bagus. Kemudian pencapaian target setiap tahun direncanakan itu dengan baik sehingga pencapaiannya dapat dilakukan dengan teratur dan tanpa ada beban. Sedangkan untuk weakness atau kelemahannya itu adalah dalam standar kompetensi lulusan sekolah ini ingin meningkatkan nilai USBN, nilai rata-rata ujian sekolah, dan rata-rata KKM pada siswa. Namun sekolah ini perpustakaannya itu masih sangat kurang. Kemudian buku-bukunya itu juga belum diperbarui. Serta buku siswa itu tidak terlalu banyak, tidak merata. Tentu hal ini dapat menghambat ketercapaian rencana yang akan dilaksanakannya. Selain itu, sekolah ini memiliki alat peraga yang kurang baik untuk memfasilitasi proses belajar mengajar guru dan siswa. Selain itu juga guru yang lulusan S1 itu hanya setengah dari bagian keseluruhan guru di sana, sehingga pembelajaran di sana juga kurang efektif dan supervisi kepala sekolah itu juga masih di bawah rata-rata. Kemampuan guru juga dalam teknologi informasi dan komunikasi sangat rendah. Hal ini menjadi kelemahan sekolah ini untuk lebih maju dari sekolah-sekolah lain dan menghambat perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Sedangkan untuk peluang keberhasilan rencana pengembangan sekolah SDN 2 Purwokerto itu cukup besar karena pada standar kompetensi lulusan yang diharapkan memiliki rentang yang mudah untuk dicapai. Karena perbandingan dari kondisi awal dan rencana yang telah dibuat itu cukup dekat sehingga hal ini yang dapat
memberikan peluang yang cukup besar kepada SDN 2 Purwokerto untuk mencapai tujuan yang telah dibuatnya. Sedangkan pada standar isi yang ingin dicapai, sekolah ini masih di bawah rata-rata karena gurunya itu masih ketinggalan tentang teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu juga guru yang lulusan S1 pada sekolah ini hanya sebagian saja. Dan pembelajaran yang digunakan itu masih kurang efektif karena itu nilai dari siswa-siswa ini masih di bawah rata-rata. Sedangkan untuk rencana-rencana yang lainnya itu memiliki peluang yang cukup besar karena yang telah kita ketahui bahwa SDN 2 Purwokerto itu merupakan salah satu SDN favorit di daerah tersebut. Karena sekolah ini memiliki peringkat ke-6 pada tingkat kecamatan dengan sekolah yang memiliki prestasi terbaik dan nilai terbaik. Dengan terlaksananya rencana yang telah dibuat, sekolah ini berpeluang untuk menjadi sekolah nomor 1 di daerah Purwokerto karena memiliki fasilitas dan layanan yang dapat dikelompokkan ke dalam sekolah yang memiliki fasilitas yang baik. Terakhir itu ada ancaman atau threat. Untuk mencapai sebuah rencana yang telah dibuat, tentu pencapaian itu tak gampang untuk diraih. Dan pastinya ada ancaman yang dapat menghambat keberhasilan pencapaian rencana tersebut, baik itu ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam sekolah. Adapun ancaman dari luar sekolah yang dapat menghambat ketercapaian atau keberhasilannya rencana, yaitu diantaranya belum pastinya bantuan dari pemerintah. Yang kedua, banyaknya pesaing-pesaing dari sekolah-sekolah terfavorit lainnya yang ada di atas SDN 2 Purwokerto ini. Kemudian belum meratanya sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah dan belum meratanya pemerataan sekolah di daerah ini. Adapun ancaman dari dalam sekolah di SDN 2 Purwokerto itu yaitu pertama, ketidaksedaran dari gurunya yang ingin memperbaiki bagaimana cara belajar yang lebih efektif, cara mengajar yang lebih efektif. Kemudian ketidaksadaran dari guru atas tanggung jawab yang harus dijalaninya dengan baik. Kemudian yang ketiga itu ada kekurangannya fasilitas sekolah, baik itu dari perpus, dari buku siswa, buku perpustakaan, alat-alat atau media dan lain-lain. Dan yang terakhir itu tidak dijalankannya perintah atau aturan yang telah dibuatkan. Hal ini yang dapat menghambat ketercapaiannya tujuan yang telah dibuatkan oleh sekolah SDN 2 Purwokerto. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Sekolah jangka menengah SDN 2 Purwokerto Kidul. Yang pertama itu standar kompetensi kelulusan, yang dimana kondisi saat ini nilai UASBN 3,26 dan kondisi yang diharapkan untuk 5 tahun ke depan 5,0 dengan besarnya tantangan nyata 1,4. Kemudian untuk nilai rata-rata ujian sekolah 7,1 dan diharapkan untuk 5 tahun ke depan nilai rata-rata ujian sekolah 7,5 dan besarnya tantangan nyata sebesar 0,4. Selanjutnya rata-rata KKM 6,0 dan diharapkan dalam 5 tahun ke depan nilai rata-rata KKM 7,0 dan besarnya tantangan nyata sebesar 1,0. Yang terakhir untuk peringkat UASBN atau ujian sekolah berada di tingkat 6 kecamatan dan kondisi yang diharapkan dalam 5 tahun ke depan adalah peringkat 3 kecamatan dan besarnya tantangan nyata sebesar 3. Dan yang kedua standar isi. Standar isi dengan kondisi saat ini berada pada taraf 6,5 dan diharapkan pada 5 tahun ke depan adalah taraf 7,5 dan besarnya tantangan nyata sebesar 1. Kemudian kondisi saat ini untuk pelaksanaan KTSP secara efektif sebesar 60% dan kondisi yang diharapkan dalam 5 tahun
ke depan pelaksanaan KTSP secara efektif sebesar 85% dan besarnya tantangan nyata adalah 25%. Selanjutnya untuk kondisi saat ini pada referensi guru dalam pengembangan KK hanya 3 buku dan yang diharapkan untuk 5 tahun ke depan untuk referensi dalam pengembangan KK lebih dari 3 sumber dan untuk tantangan nyatanya sebesar 60%. Dan yang ketiga, standar proses. Standar proses untuk kondisi saat ini dengan nilai KBM 6,0 dan diharapkan dalam 5 tahun ke depan menjadi 8,0 dengan besarnya tantangan nyata sebesar 2. Dan kondisi saat ini untuk pendekatan PAKEM kelas 1 sampai 6 sebesar 50% dan diharapkan dalam 5 tahun ke depan menjadi 80% dan sebesarnya tantangan nyata adalah sebesar 30%. Kemudian untuk kemampuan ITC kondisi saat ini sebesar 20% dan diharapkan dalam 5 tahun ke depan menjadi 80% dan besarnya tantangan nyata sebesar 60%. Kemudian kondisi saat ini untuk inovasi dalam pembelajaran sebesar 25% dan diharapkan menjadi 75% dalam 5 tahun ke depan dengan besarnya tantangan nyata sebesar 50%. Dan yang keempat, standar pendidik dan kependidikan, yang dimana pada kondisi saat ini untuk pendidikan guru S1 sekitar 60% dan diharapkan menjadi 100% untuk 5 tahun ke depan dan besarnya tantangan nyata sebesar 40%. Kondisi saat ini untuk presentasi kehadiran guru sekitar 95% dan diharapkan menjadi 100% untuk 5 tahun ke depan dan besarnya tantangan nyata sebesar 5%. Kemudian kondisi saat ini untuk kompetensi guru sekitar 70% dan diharapkan menjadi 90% dalam 5 tahun ke depan dan besarnya tantangan nyata sebesar 20%. Selanjutnya kondisi saat ini pada kompetensi kepala sekolah sekitar 70% dan diharapkan menjadi 90% dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dan besarnya tantangan nyata sebesar 20%. Dan kondisi yang terakhir untuk kompetensi tenaga kependidikan sebesar 70% dan diharapkan menjadi 90% dalam 5 tahun ke depan dan besarnya tantangan nyata sebesar 20%. Dan yang kelima, standar sarana dan prasarana dengan kondisi ruang kelas sekitar 100%, perpustakaan 50%, UKS 70%, whiteboard 80%, alat peraga 50% dan buku siswa 40% dengan masing-masing nilai yang diharapkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan menjadi 100% untuk ruang kelas, perpustakaan 90%, UKS 90%, whiteboard 100%, alat peraga 100% dan buku siswa 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ika Hikmatul. Di sini saya akan memaparkan bagaimana rencana jangka pendek dari SDN 2 Purwokerto Kidul yang mencakup 7 poin. Yang pertama, yakni pada bidang kesiswaan. Yang kedua, kurikulum dan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, sarana dan prasarana. Yang kelima, keuangan dan pembiayaan. Yang keenam, budaya dan lingkungan sekolah. Yang ketujuh, peran serta masyarakat dan kemitraan. Baik, langsung saja. Poin pertama yakni kesiswaan. Untuk kondisi saat ini, banyak siswa per kelas atau per rombel yaitu 40 anak. Sedangkan untuk kondisi yang akan datang 1 tahun ke depan sebanyak 36 anak saja. Jadi besarnya tanggungan nyata sebanyak 1 rombel. Kemudian pada kondisi saat ini siswa yang diterima SLTP negeri hanya 95%, sedangkan untuk kondisi yang diharapkan 1 tahun ke depan siswa yang diterima SLTP negeri sebesar 100%. Jadi besarnya tanggungan nyata ialah 5%. Poin kedua, di sini ada kurikulum dan kegiatan pembelajaran. Dalam kondisi saat ini, yang pertama, saat ini mencakup perangkat kurikulum baru sebanyak 75%, sedangkan pada kondisi yang akan datang, perangkat yang terpenuhi ialah 90%. Jadi besar tanggungan nyata sebesar 15%. Yang kedua, kondisi saat ini pada standar kelulusan UASBN
itu adalah 3,0. Sedangkan pada kondisi yang akan datang, standar kelulusan naik menjadi 3,5. Jadi, besarnya tanggungan nyata sebesar 0,5. Yang ketiga, di sini pada kondisi saat ini KKM dari sekolah itu sebanyak 6,5, sedangkan pada kondisi yang akan datang KKM sekolah naik menjadi 7,0. Jadi, besarnya tanggungan nyata yakni 0,5. Yang keempat, kondisi saat ini pada pelaksanaan KTSP sebesar 65%, sedangkan untuk kondisi yang diharapkan pelaksanaan KTSP itu sebesar 70%. Jadi besarnya tanggungan nyata yaitu 5%. Yang ketiga di sini, poin ketiga di sini pendidik dan kependidikan. Yang pertama, dalam kondisi saat ini guru yang S1 hanya 68%, sedangkan yang diharapkan untuk 1 tahun ke depan itu sebanyak 60% guru yang S1. Jadi besar tanggungan nyata sebanyak 8%. Kedua, kondisi saat ini guru yang bersertifikat sebanyak 4 orang, sedangkan yang diharapkan untuk 1 tahun ke depan sebanyak 5 orang. Jadi besarnya tanggungan nyata hanya 1. Ketiga, untuk kondisi saat ini kompetensi guru dan kepala sekolah sebesar 74%, sedangkan kondisi yang diharapkan 1 tahun ke depan kompetensi guru dan kepala sekolah naik menjadi 78%. Jadi besarnya tanggungan nyata ialah 4%. Keempat, di sini ada kompetensi penjaga itu sebesar 74% dan naik menjadi 78%. Jadi besarnya tanggungan nyata hanya 4%. Poin keempat, sarana dan prasarana. Pertama, pada kondisi saat ini banyak buku yaitu 1/4, sedangkan yang diharapkan pada 1 tahun yang akan datang ialah 1/3. Jadi banyaknya tanggungan nyata sebesar 25%. Kedua, membelar sebesar 68% untuk kondisi saat ini, sedangkan yang diharapkan untuk 1 tahun ke depan itu sebanyak 76%. Yang ketiga, buku siswa saat ini hanya 52%, sedangkan pada kondisi yang diharapkan 1 tahun ke depan ialah 76%. Yang keempat, informasi dan komunikasi teknologi pada kondisi saat ini sebesar 40%, sedangkan untuk 1 tahun ke depan naik menjadi 50%. Jadi besarnya tanggungan nyata hanya 10%. Kelima, perpustakaan dan UKS itu 68%, sedangkan untuk kondisi yang akan datang 1 tahun ke depan naik menjadi 78%. Jadi besarnya tanggungan nyata naik 10%. Keenam, untuk kondisi saat ini alat peraga banyaknya 60%, sedangkan untuk kondisi yang akan datang naik menjadi 70%. Jadi besarnya tanggungan nyata hanya 10%. Poin kelima, keuangan dan pembiayaan. Untuk kondisi saat ini sumber dana BOS itu sebesar 100%, sedangkan untuk kondisi yang akan datang pada 1 tahun ke depan sumber dana lebih dari 2. Poin keenam, budaya dan lingkungan sekolah. Pertama, untuk kondisi saat ini mengembangkan hidup bersih, sehat sebesar 60%, sedangkan untuk kondisi yang akan datang 1 tahun ke depan naik menjadi 70%. Kedua, kebersihan lingkungan sekolah ini saat ini sebesar 60%, sedangkan untuk kondisi yang akan datang naik menjadi 75%. Ketiga, yakni budaya berprestasi pada kondisi saat ini itu sebesar 50%, sedangkan pada masa yang akan datang naik menjadi 60%. Poin yang terakhir yaitu peran serta masyarakat dan kemitraan.
Yang pertama, pada kondisi saat ini kegiatan paguyuban kelas 1 sampai 6 sebesar 70%, sedangkan pada kondisi yang akan datang naik menjadi 75%. Kedua, untuk kondisi saat ini menggunakan standar pelayanan minimum sekolah, sedangkan pada kondisi yang akan datang 1 tahun ke depan menggunakan pemberdayaan komite sekolah yang mengacu pada SSN. Ketiga, untuk kondisi saat ini ialah bekerja sama dengan lembaga pendidikan lain seperti Primagama dengan Sastra Inggris Universitas Jenderal Sudirman, sedangkan untuk kondisi yang akan datang 1 tahun ke depan bekerja sama dengan lembaga pendidikan lain seperti Primagama, Sastra Inggris Universitas Jenderal Sudirman, dan STIMIK. Dan yang terakhir itu pada kondisi saat ini SDN 2 juga bekerja sama dengan lembaga keuangan sebanyak 70%, sedangkan pada kondisi yang akan datang 1 tahun ke depan SDN 2 Purwokerto Kidul bekerja sama dengan lembaga keuangan sebanyak 80%. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.